Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Anda semua, sehat? Sehat ya? Oke, kita ketemu lagi pada pembelajaran daring untuk pertemuan yang keempat, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Amara pimpin doanya. Ya, terima kasih Amara. Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Amara hadir ya. Dila ada. Hayati. Hadir ya, Hayati. Kemudian Anissa. Hadir. Rahmi. Rahmi ada. Lastifa. Hadir ya, sudah nampak, sudah kelihatan orangnya. Kemudian Zahra. Iya. Bulan. Ada. Lesta. Ada. Oke, berarti Anda semua lengkap hari ini ya. Ada 10 orang kita tatap muka hari ini, tatap muka daring. Baik, sebelum Ibu masuk pembelajaran hari ini, Ibu mengulas dulu pembelajaran kita minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Oke, Anda semua mungkin lupa pembelajaran kita minggu kemarin ya. Materi kita minggu kemarin itu kita membahas mengenai pengertian dari batik klasik. Apa itu batik klasik? Dila? Batik klasik memiliki filosofi yang menggambarkan kesetaraan dan kehidupan. Oke, batik klasik itu memiliki filosofi atau makna dalam kehidupan ya. Nah, kemudian minggu kemarin juga kita sudah membahas mengenai alat dan bahan dari batik klasik ya, dari pembuatan batik klasik. Apa saja alat dan bahannya kira-kira Zahra? Canting, lilin, wajan, kompor. Ya, benar. Ada canting, ada wajan, ada kompor, kemudian bahannya ada lilin, ada kain, dan sebagainya itu ya. Sudah diingat lagi? Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan share screen dulu ya. Untuk pembelajaran hari ini, tujuannya adalah menjelaskan pengertian dari motif batik tulis klasik dengan benar. Kemudian menjelaskan jenis-jenis batik tulis klasik dengan tepat. Menjelaskan karakteristik motif batik klasik dengan benar. Menjelaskan prosedur pembuatan motif batik dengan tepat. Merencanakan motif batik tulis klasik dengan baik, kemudian merancang motif batik tulis klasik dengan tepat. Motif batik klasik adalah motif yang mempunyai makna filosofi yang mendalam tentang kehidupan manusia. Beberapa motif klasik juga kental dengan mitos dan mistisnya yang dikenal memiliki energi magis bagi siapa saja pemakainya. Nah, beberapa motif klasik yaitu ada motif udan mas, motif gawung, tumpal, parang, dan lainnya. Silakan Anda amati video pembelajaran kita kali ini.
Suaranya nggak masuk. Ini anak-anak mau buka semua. Sama sisi yang disebut dengan lijon. Lijon menjadi ciri khas dari motif parang, sehingga ketika dalam motif tidak terdapat lijon berarti artinya bukan motif parang. Asal mula motif. Oke Ananda semua. Tadi di video tadi kita sudah dijelaskan jenis-jenis motif batik klasik itu ya. Di sini akan Ibu jelaskan kembali. Yang pertama adalah motif ceplok. Motif ceplok itu memiliki unsur simetris dan membentuk sudut 4 arah. Motif ini memiliki pengulangan bentuk seperti gambar bola ketupat, bunga, dan lainnya. Motif ceplok ini memiliki makna berkumpul yang merupakan berkumpulnya segala sesuatu yang baik seperti keseimbangan, keteraturan bagi orang-orang yang menggunakannya. Contoh motif kawung ceplok, sido muncul, sido luhur, truntum, dan lainnya. Nah, ini ada 2 contoh motif ceplok. Motif kawung ceplok yang pertama, kemudian ada contoh motif sido mukti. Jenis motif batik yang kedua ada motif batik terdiri dari ribuan titik yang tersusun dan terukur sedemikian rupa sehingga bentuk ruang, sudut, dan bidang geometris. Motif ini memiliki berbagai macam makna sesuai dengan pesan motif yang ingin disampaikan. Contoh dari motif batik nitik ini antara lain ada dopo Tanjung, kembang songo, sekar gambir, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh motif nitik, ada motif nitik sekar Tanjung dan motif nitik cakar ayam. Motif batik klasik yang ketiga ada motif kawung. Terdiri dari bentuk bulat lonjong, memiliki garis diagonal yang miring ke arah kiri dan kanan, sehingga dia berselang-seling. Berasal dari nama buah aren atau kolang-kaling yang berbentuk bulat lonjong. Makna dari motif kawung ini adalah kesempurnaan, kesucian, kemurnian, serta polanya yang geometris diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain pada setiap tingkah lakunya. Ada contoh motif kawung, kelihatan? Motif batik klasik yang keempat adalah motif batik parang. Terdiri dari deretan parang menurut garis miring atau diagonal. Di antara deretan parang ada deretan belah ketupat sama sisi yang sering juga disebut dengan melinjon. Motif kata parang ini berasal dari kata karang ya, yang berarti bukit karang. Batu karang melambangkan kekuatan dan keteguhan jiwa seseorang. Nah, contoh motif batik parang ini antara lain ada parang rusak, parang kusuma, dan parang barong. Nah, ini ada contoh-contohnya. Kita masuk motif batik yang kelima, yaitu motif tumpal, yaitu berbentuk segitiga sama kaki yang terletak pada daerah pinggir kain. Biasanya jenis batik ini dipakai sebagai selendang atau kain jarik atau kain sarung. Motif tumpal terdiri dari 3 sisi ini memiliki arti magis, yaitu keselarasan antara manusia, semesta, dan alam lain atau Tuhan. Motif segitiga secara numerologis, satu sisinya menggambarkan kekuatan, sisi berikutnya menggambarkan pembukaan, dan sisi lainnya menggambarkan lahirnya kebijaksanaan. Sehingga motif tumpal selalu dikaitkan dengan cara hidup manusia yang dapat selaras dengan alam. Kemudian ini ada contoh motif tumpal, karakteristik motif batik klasik itu. Nah, karakteristik yang dapat kita ambil di sini yang pertama dari coraknya. Corak pada motif batik klasik itu mempunyai simbolik atau makna dari setiap motifnya. Kemudian yang kedua, warnanya itu cenderung gelap. Dan yang ketiga, motifnya menjadi ciri khas daerah asal batik tersebut. Kita masuk pada prosedur pembuatan pola batik. Prosedur pembuatan motif batik. Yang pertama kita bisa menggunakan teknik stilasi. Stilasi itu adalah teknik mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan penggayaan
dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk baru yang bersifat dekoratif. Namun ciri khas bentuk aslinya masih tetap terlihat. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian kita lanjut. Teknik deformasi. Deformasi itu adalah cara menggambar yang mengubah asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan menyederhanakan struktur atau proporsi bentuk aslinya menjadi sesuatu yang baru dan kesan karyanya lebih terlihat sederhana dengan proporsi yang berbeda dari objek aslinya. Oke, nah ini ada contohnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga ada teknik distorsi. Distorsi adalah cara dalam menggambar dengan mengubah bentuk asli dari sumber atau dengan melihat objek dari berbagai arah dengan melebih-lebihkan struktur atau perubahan bentuk yang digambar dan mengubah proporsi sehingga terjadi perubahan yang sangat signifikan antara bentuk yang digambar dengan objek aslinya. Nah, ini ada contohnya. Kelihatan? Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Zahra, ada yang mau ditanyakan, Zahra? Iya, Bu. Iya, silakan Zahra. Apakah di daerah kita Halo, Zahra. mempunyai motif? Gak kedengaran Ibu suaranya, Nak. Apakah di daerah kita mempunyai motif klasik, Bu? Nah, itu pertanyaan yang bagus karena tadi Ibu membahas motif klasik yang umumnya berasal dari Jawa ya. Nah, sekarang Zahra bertanya apakah di daerah kita ada motif klasik? Ada yang bisa menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Ada, Bu. Ya, silakan, Rastiva. Yang pertama motif batik rangking. Rangkiang, iya. Kalau rangkiang itu maknanya apa, Rastiva? Memiliki filosofi yang menggambarkan kesejahteraan dan kehidupan, Bu. Nah, oke, benar sekali jawaban Rastiva. Kalau rangkiang di daerah kita itu fungsinya sebagai lumbung padi ya. Maknanya bagi daerah kita itu makna kesejahteraan, artinya kecukupan dengan sandang dan pangannya ya. Motif-motif klasik daerah itu sangat banyak sekali. Nah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Dila bisa bantu Ibu menyimpulkan hasil materi kita hari ini? Jenis-jenis motif batik klasik itu ceplok, 2 nitik, 3 kaung, 4 parang, 5 tumpal. Nah, oke. Lanjutkan, Ibu lengkapi saja materi kita yang hari ini mengenai motif batik klasik. Apa itu motif batik klasik? Ya, jadi motif batik klasik itu memiliki makna dia. Contoh-contohnya, contoh dari jenis-jenis motif batik klasik itu ada motif ceplok, ada motif kawung, ada motif nitik, kemudian ada motif parang, kemudian ada motif batik tumpal. Nah, kemudian kriteria dari motif batik itu memiliki makna. Jadi intinya itu motif batik klasik itu dia memiliki makna dari setiap penggambarannya. Nah, misalnya seperti tadi, kawung itu apa maknanya? Nah, kita kembalikan ke daerah kita. Kalau itiak pulang patang apa maknanya? Nah, begitu. Rangkiang apa maknanya? Oke. Kemudian warnanya itu cenderung gelap. Setelah itu dari motifnya itu menggambarkan ciri khas daerah tersebut. Ya. Nah, kemudian prosedur pembuatan motif. Prosedur pembuatan motif ini ada 3. Yang pertama ada stilasi, distorsi, dan deformasi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Silakan Amara, Bapak Pandu untuk bersyukur, Nak. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Amara. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.